Saya Sri Nopri Wihandari, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan perekaman video untuk uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebelum duduk di tempat duduknya, silahkan tas atau bawaan yang tidak digunakan untuk diletakkan di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, gimana kabarnya? Baik, Sehat semuanya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita memulai praktek, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pandemi ini memang sulit untuk kita melaksanakan tatap muka, tapi sekolah mengizinkan untuk praktek di kelas jika memang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu Ananda dibagi menjadi 10 orang supaya tidak begitu dekat untuk menjaga jarak kita ya. Kemudian jangan merasa terbebani dengan ini. Kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berakhir. Caranya adalah dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiatnya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, sekarang Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Aulia Setri Anissa ada? Hadir. Yulianis? Hadir. Sebelumnya kita sudah mempelajari secara teoritis mengenai database, ya kan? Nah, kira-kira yang dalam pikiran Ananda sekarang seperti apa database ya? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Aisyah, silakan. Coba sama sekali Aisyah nggak jelas. Oke, bagus. Boleh kita upload untuk Aisyah. Nah, tadi. Jadi ATM-nya punya Nanda, kemudian diakses, dicarilah berdasarkan ID-nya berapa saldo yang dimiliki oleh buku tabungan yang memiliki kartu ATM tadi. Kemudian akan ditampilkan di layar. Nah, proses tadi itu dia mengakses ke database, ke tabel-tabel. Jadi di tabel-tabel itu ada info saldo Ananda, ada info saldo orang lain, tapi berdasarkan ID kartunya diambillah info saldo Ananda ke depan, baru ditampilkan jumlah saldonya sekian, begitu ya. Tadi sudah Ibu bahas juga mengenai tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan mencobakan membuat tabel tadi, tabel tempat penyimpanan ya. Nah, untuk pengetahuan produk secara mandiri, Ananda diharapkan mampu menjelaskan apa itu record, tabel, dan field. Untuk keterampilan, kita akan menghidupkan komputer ini semuanya, kemudian mencobakan membuat tabel-tabel tertentu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak. Kalau gitu kita lanjut. Ibu perlu menilai dulu, melihat dulu sampai mana pengetahuan awal Anda untuk menerima materi hari ini. Ya, itu kita lakukan melalui kuis. Itu akan ada kuis online. Jadi silakan Anda aktifkan komputernya. Nah, pertama yang dilakukan adalah untuk melihat apakah koneksi kabel ke listrik komputernya sudah
2, 1, mulai. Perangkat mana atau software yang digunakan untuk mengelola kumpulan atau koleksi data, membuat database disebut? Desi hanya satu orang yang benar, Desi ya. Yang menyediakan segala bisa dengan cukup. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada yang benar. Ada 3 orang, jawabannya atribut. Ayo, siapa yang juara 1? Oh, Aisyah juara 3. Selamat. Kemudian juara 2, Shirley. Mana Shirley? Juara 1 jatuh kepada Desi. Oh, masih Desi ternyata. Oke. Video sudah Ibu upload di sini. Dia ada di YouTube tapi linknya Ibu masukkan ke kelas Maya. Kemudian sudah ada modul juga Dopsit. Tadi Anda sudah beli Dopsit kan? Nah, kemudian videonya juga ada di sini. Sekarang silakan lihat dulu ini videonya yang membahas mengenai field record dan tabel. Misalnya seperti ini. Silakan Anda lihat, di situ ada tulisannya kode barang, nama barang atau stok barang. Yang seperti ini kira-kira Ananda bisa membayangkan posisi database-nya di mana nih kalau kayak gini tabelnya? Misalnya apakah di bank kah? Atau di sekolah kah? Atau di supermarket? Atau di minimarket? Atau di mana? Ini. Kalau seperti ini. Koperasi. Kalau kooperasinya punya database bisa, ya kan? Bisa di koperasi, bisa di toko buku, ya kan? Bisa di minimarket mungkin kalau dia menjual yang seperti ini, semuanya disimpan dalam tabel. Jadi walaupun Anda misalnya waktu di minimarket membeli kemudian di scan, setelah di scan itu dia akses ke sini. Apa kodenya, apa nama barangnya, berapa stoknya, nanti akan ada harganya. Nah, berdasarkan yang telah Ibu upload, ada video, ada modul di LMS. Nah, sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan kira-kira yang Ibu panahkan itu apa? Nih, yang telah kita lihat tadi, sekarang Anda harusnya sudah bisa menentukan yang garis merah ini apa, kemudian yang di atas itu apa. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh iya, saya untuk bertanya, menambahkan ide, menjadi pendengar yang baik atau kemudian. Jadi setiap kegiatan akan Ibu tanya di sini. Nah, ya, panas ke atas adalah field. Kita bebas dulu. Oh, Aisyah. Panas yang ke atas adalah field. Jadi yang Ibu katakan yang ini, field itu kan ada 2, ya kan? Ada apa tadi? Ada nama field, ada value. Value adalah nilai, nama field adalah namanya. Yang ini dikatakan sebagai nama field, kode barang. Tadi ada yang tidak tahu jawabannya sama sekali, yang salah semua itu di bagian field. Ya. Kalau record tadi ada yang benar. Kalau yang di field tadi tidak ada yang benar. Field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Maka jika terdapat field, misalnya nomor barang, field itu sama dengan kolom. Kalau kalian melihat tabel biasa, field itu sama dengan kolom. Mana suaranya? Kalau field berarti dia adalah kolom ya. Kalau record dia adalah baris. Nah, gabungan kolom dan baris, gabungan record dan field itu dinamakan sebagai tabel. Berarti itu sudah paham ya nanti contoh record. Yang satu baris. Nomor, judul, penulis, upah ke bawah itu adalah field, betul. Nah, yang ini adalah untuk di program filenya nanti. Kemudian nanti sebelum kita praktek juga kita bahas mengenai relasi tabel. Setiap database itu tuh ada beberapa objek kan, ada buku, ada orang yang akan meminjam, ya kan, ada tabel yang harus terhubung. Tapi bagaimana
meminjam, ada satu tabel lagi namanya tabel relasi. Tabelnya untuk judulnya tabel peminjaman. Berarti seseorang meminjam sebuah buku, begitu ya. Jadi di situ ada yang namanya relasi, karena tabelnya saling berhubungan, jadi ada yang menghubungkan atau relasi. Misalnya antara buku dengan siapa tadi? Peminjam. Antara buku dengan peminjam itu ada hubungan relasi yang terbagi menjadi 3. Bisa one to one atau one to many atau many to many. Kalau one to one berarti hubungan antara satu dengan satu. Misalnya pustaka itu hanya memperbolehkan satu orang meminjam satu buku. Artinya itu adalah relasi one to one, satu untuk satu. Nah, tapi kalau misalnya di pustaka itu memperbolehkan satu orang meminjam banyak buku, maka hubungan relasinya adalah one to many, satu ke banyak, ya. Atau misalnya di pustaka itu untuk satu judul punya banyak, ya kan? Satu judul saya buku bahasa Indonesia ada 20, buku matematik ada 20, kemudian peminjamnya juga ada 20. Satu orang boleh meminjam buku bahasa Indonesia, buku matematik, buku agama. Kemudian banyak orang itu juga bisa meminjam satu buku, namanya tetap buku agama, tapi kita satu kelas boleh meminjam buku agama. Itu hubungannya namanya relasi many to many. Banyak siswa boleh meminjam banyak buku. Itu many to many ya. Kita tahu dulu ini, kalau pretest tadi ternyata masih banyak yang belum tahu. Nah, sekarang silahkan Anda baca modul yang sudah Ibu bagikan. Kemudian lihat ini, kemudian tulis di catatannya masing-masing mengenai definisi dan konsep dari field, record, dan tabel. Tadi sedikit juga sudah Ibu jelaskan, video juga sudah kita lihat, ya kan? Kemudian modul juga sudah di-download. Nah, sekarang silakan tulis di catatan masing-masing mengenai ini. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit. Silakan keluarkan catatannya. Ya, Ibu tunggu 15 Saya 15 menit selesaikan bikin tabel, kemudian tulis definisi tadi dengan bahasa sendiri ya. Setelah akan jabarkan sendiri kalau menurut Ananda field itu apa, record itu apa, tabel itu apa, tulis. Habis, silakan kumpulkan apa yang sudah dibuat tadi. Silakan kumpulkan ke depan. Titip aja sama temannya. Titip sama temannya, kasih ke depan. Baca itu. Semuanya dari tempat duduknya. Ikuti jalan kalian di depan. Sampai. Ayo berdiri semuanya. Mana itu sudah joget toh? Ya kan? Cuma gerakan tangan aja. Nah, sudah refresh. Selesai. Selesai. Sampai habis. Dah. Oke. Dah. Oke. Pada pembelajaran basis data ini kita mengharapkan Anda untuk bisa membangun sebuah basis data sehingga nanti
pada dunia kerja, Anda bisa membuatkan untuk toko-toko tertentu. Kita bisa mulai dari toko-toko kecil. Misalnya, ada tetangga kita yang punya toko yang isi bendanya atau isi barangnya yang lumayan banyak, tapi masih dicatat secara manual, bahkan terkadang bisa kehilangan atau sebagainya gitu kan, karena tidak ada catatan di situ. Nah, oleh karena itu kita bisa buatkan database-nya. Nah, ketika Anda membangunkan database untuk toko itu, maka Anda bisa menjual, akan bisa menghasilkan uang untuk dalam memanfaatnya dengan menjual aplikasi atau database kepada orang yang membutuhkan. Mulai dari toko-toko kecil kemudian meningkat ke perusahaan-perusahaan besar, karena saat ini tidak ada satupun lembaga yang akan maju kalau database-nya tidak benar, gitu ya. Jadi di sini ada termasuk peluang usaha bagi Anda, apakah itu untuk bekerja nanti ataupun untuk mendirikan tempat usaha sendiri. Anda bisa memberikan layanan seperti itu dengan membuatkan basis data, kemudian membuatkan aplikasinya, sehingga Anda bisa saja membuat tampilan seperti di mesin ATM atau seperti di minimarket, kemudian menjualnya ke toko-toko tertentu, gitu ya. Kerjakan sesuai job sheet, kemudian kita akan membuat database perpustakaan. Di database perpustakaan itu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita membutuhkan setiap Anda nanti boleh membuat tabel yang berbeda-beda. Ya, perpustakaan kita akan terdiri dari beberapa tabel. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira tabel apa saja yang dibutuhkan? Tangan. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Desi, Yulianis, Aulia, silakan. Satu aja. Siapa yang menyebutkan satu, nanti Ibu kasih lagi nilai. Di tabel peminjaman juga nanti akan ada siapa yang meminjam, apa yang dipinjam, ya kan? Berapa jumlah yang dipinjam, nah kapan dipinjam, nah semuanya itu tertulis di tabel peminjaman. Berarti ada satu namanya tabel pinjaman. Apa lagi? Apa yang dipinjam? Buku. Buku kan? Berarti kita juga butuh tabel buku, karena buku juga punya informasi, misalnya tahun berapa bukunya, apa judulnya, siapa penerbit, siapa pengarang. Nah, itu disimpan juga dalam satu tabel. Nah, kemudian apa lagi? Siapa yang akan meminjam? Siapa yang akan meminjam? Siswa. Boleh siswa, boleh guru. Itu bisa dikelompokkan sebagai anggota perpustakaan. Kita bisa buat tabel anggota namanya. Tabel anggota yang isinya siapa namanya, di mana rumahnya, nomor teleponnya, dan sebagainya. Berarti minimal sudah ada 3 tabel. Silakan Anda ikuti job sheet. Job sheet itu ada contohnya. Nah, cara-caranya ikuti yang di job sheet, sedangkan isinya, tabelnya buat seperti yang sudah kita bahas tadi. Pilih salah satu, apakah tabel peminjaman, tabel buku, atau tabel anggota. Ya. Kemudian tugas masing-masing akan dipresentasikan di depan kelas. Nanti minimal ada 1 orang yang menampilkan basis data yang telah dibuat, tabel yang telah dibuat, kemudian menjelaskan apa saja field yang ada pada tabel itu dan apa saja recordnya, gitu ya. Mengerti? Paham? Oke. Coba perhatikan ke depan dulu. Ibu akan mencontohkan bagaimana membuka PHP MyAdmin, kemudian membuat database, membuat tabel, membuat field, dan mengisi record ya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan aplikasi SAM-nya dulu sebagai server. Tinggal ketikkan klik start, kemudian ketikkan SAM, kemudian cari SAM control panel, klik, kemudian hidup seperti ini. Nah, sudah hijau file-nya, kita minimize, kemudian buka lagi browser, ketikkan localhost php MyAdmin, enter. Sini adalah tempat pekerjaan kita, tempat kita bekerja membuat database. Sebelumnya di awal di situ sudah ada database bawaan untuk Anda lihat-lihat. Ada information schema, ada MySQL, PHP MyAdmin, dan test. Yang tes ini boleh dibuka. Nah, misalnya database-nya namanya tes. Ini sudah ada,
kita bisa buat tabel. Kemudian ini adalah nama tabel, kemudian berapa jumlah kolom. Nah, karena kita akan membuat baru, nama database-nya apa tadi? Database apa tadi yang akan kita buat? Setiap Ananda harus mengikuti job sheet bagaimana langkah-langkah apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ikuti langkahnya sampai selesai sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa menghasilkan sebuah database yang minimal memiliki satu tabel, kemudian tabelnya punya beberapa field, kemudian fieldnya punya beberapa record atau isi. Nah, silakan Ananda buka kembali job sheet-nya. Mana job sheet tadi? Sambil berjalan, Ibu juga nanti akan menilai. Ibu akan bawa kemana-mana lembar penilaian sehingga bisa menilai kegiatan kita dalam hari ini. Kemudian, bagi yang terhalang, kalau tidak tahu harus apa, misalnya Bu salah Bu bawa ke Bu error merah misalnya. Nah, itu boleh tanya langsung. Boleh panggil langsung Ibu ya. Silakan. Pertama kan sudah ada ditulis. Sebelum membuat database, misalnya udah tanda tersebut bagian kecil, klik di bawah selection. Sudah mana soalnya? Mana dia bisa ini? Itu bisa cuma baca ini ya. Klik dulu. Nah, daftar itu kan. Nah, sekarang balik ke sini. Lanjutkan ke apa? Kemudian pada browser. Kan? Sudah. Siapa yang belum? Apa masalahnya? Nah, apa lagi datanya? Tabnya masih muncul. Klik di sini dulu. Di sini langkah pertama kan udah ada ditulis. Sebelum membuat database, misalnya udah. Jika sudah menginstal SAM, berikutnya silakan aktifkan SAM tersebut. Bagian apa C? Klik di bawah selection. Nah, di sini cari dulu SAM-nya. Pilih SAM. Sambil bekerja, Ibu sambil menilai ya. Aisyah. Sudah aktif SAM-nya Aisyah. Klik start dulu. Klik start di dua buah menu-nya. Sudah mana SAM-nya? Sini. Nah, mana jam sini? Itu kecilnya, baca ini ya. Baca dulu samanya gimana? Yang mana yang dihidupkan? Bukan yang dua ini. Itu klik yang dua ini ya. Bulan mana bulan?
Nah, bisa tampil kan? Udah tampil itu, nah ini deh. Tadi udah Ibu Sandra tampil belum? Udah. Boleh Bu. Siapa tadi? Desi belum lagi. Mana Desi? Oh udah, oke. Kemudian apa lagi? Silakan baca ke langkah berikutnya Desi. Ya. Selanjutnya pada browser ketikkan ini localhost php-admin. Mana browsernya? Klik ini browsernya. Tuh. Nah, ini localhost. Ini salah tulis. Coba. Dia harus sama ya. Local L-nya 1, host. Ini L-nya 2. Hapus dulu L-nya 1. Oh, kita membuat database baru. Kalau ini lanjut ke langkah kedua. Kita buka browser. Mana nih ya namanya ini ya? Browser. Browser itu tempat kita kuis tadi. Udah kan? Udah bisa. Siapa nih? Aulia. Aulia yang ini tetap langsung aja. Oke, Aulia bagus. Sudah bisa jalan sendiri. Jangan mengikuti deposit. Ini semuanya salah. Ini kan judulnya Festival. Berarti ini adalah nama tabel. Tabel apa yang mau dibuat? Tabel buku. Misalnya. Tulis tulisannya. Kemudian tentukan berapa kolom yang dibutuhkan. Tabel kolom ini. Oh iya. Oke, waktu kita tinggal tidak lama lagi ya. Jadi seharusnya Ananda sudah menyelesaikan minimal membuat database. Nah, sekarang contohnya yang di Ibu sudah ada database namanya DB Perpustakaan. Menampilkan apa yang sudah diselesaikan. Nah, ini contohnya pada tabel buku sudah ada Ibu isi satu record. Yang record ini yang seperti ini ya. Kode bukunya 1, informatika, judul bukunya, kemudian tahun 2020, Erlangga, penerbit, pengarang, sedang kuliah Handari misalnya. Kemudian jumlahnya 4. Nah, di sini ada 6 field. Pertama ada kode buku, judul buku, tahun, penerbit, pengarang, dan jumlah. Nah, silakan siapa yang bisa menampilkan atau yang bersedia untuk memaparkan apa yang sudah diselesaikan pada hari ini. Ayo, silakan. Oke, Yelani silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil praktek saya. Database yang saya buat adalah perpustakaan, yaitu tabel yang berjudul ID tabel buku. Tabel tersebut terdiri atas 4 field, yaitu ID, judul, penulis, dan jumlah buku. Oh ya, bagus. Tetapi Bu, ketika saya menulis tabel record,
Bagian penulis saya tulis nama Yulianis Ya. dan ada tulisan merah yang peringatan please enter a value greater than or equal to. Oh, coba Ibu cek dulu ya. Please enter. Nah, sepertinya ini ada masalah di tipe data. Ini Yulianis membuat integer. Jadi kalau integer itu udah Ibu katakan tadi kan tidak bisa menerima masukan selain dari angka. Jadi kalau integer dia harus menerima angka. Nah, sedangkan Yulianis memasukkan tulisan Yulianis pada tipe data integer, makanya dia tidak bisa masuk, merah dia. Jadi harusnya pada field penulis, nah ini diganti jadi fakta sama kayak judul, baru bisa menampung tulisan Yulianis gitu ya. Oke, terima kasih Yulianis yang telah bersedia memaparkan hasil kerjanya ya. Kita berikan aplaus untuk Yulianis terlebih dahulu. Meskipun ada kesalahan itu nggak masalah karena kita masih dalam proses belajar. Nah, minggu depan bisa saja kita perbaiki lagi ya Yulianis ya. Nah, tadi kesalahan Yulianis berada pada pengarang. Pengarang ditulis dengan tipe data integer. Sedangkan integer itu dia hanya bisa menerima angka saja, tidak bisa menerima tulisan. Jadi nanti akan harus diperbaiki. Kalau perbaiki ganti jadi tulisan di sininya tipe datanya pangkat gitu ya. Nah, kemudian untuk nama database itu sudah bagus, sudah namanya database perpustakaan. Kemudian untuk tabel Ibu lihat tadi ada tulisan ID. Harusnya nama tabel itu adalah nama bentanya saja. Misalnya tabel buku, tabel anggota dan sebagainya. Tidak perlu ada tulisan ID. ID-nya ada di sini. ID itu hanya sebagai field, bukan sebagai tabel. Oke? Paham Yulianis? Paham. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita simpulkan terlebih dahulu ya sampai mana pelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Yulianis. Kepada Yulianis, coba sebutkan kesimpulan yang telah Anda peroleh pada pertemuan hari ini. Record adalah field adalah kolom, sedangkan record adalah isi tabel yang sebaris. Oke, boleh lah. Boleh. Oke, terima kasih Yulianis. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Yulianis. Kita cukupkan aja pertemuan kita di sini ya. Sebagai kesimpulan dari Ibu, nah benar yang dikatakan Yulianis tadi, field itu adalah kolom. Mulai dari namanya sampai dengan value-nya. Jadi setiap baris yang ke bawah itu dinamakan sebagai field. Sedangkan record yang mana? Record adalah yang satu baris. Record itu berbentuk isi dari field-field yang digabungkan dalam satu baris sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Kemudian untuk pertemuan ini kita sudah berhasil untuk membuat database, kemudian sudah bisa membuat tabel, sudah bisa mengisi record meskipun tadi Yulianis belum, tapi Wulan, Fardila dan yang lainnya sudah berhasil mengisi record. Ada yang mengisi 3, ada yang mengisi 2 record, itu sudah bagus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita tinggal melanjutkan lagi membuat tabel baru. Mungkin akan kita jadikan jadi 3 buah tabel. Kemudian setiap tabel kita isi dengan 5 buah record lah. Ya. Oke, selanjutnya kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Untuk evaluasi, Ibu sudah lampirkan juga di kelas Maya linknya. Tinggal Ananda isi di rumah itu sebagai evaluasi untuk pertemuan kita hari ini ya. Silakan klik linknya, itu akan mengarah ke Google Form, kemudian jawab pertanyaannya. Itu sebagai ganti tugas juga bagi Ananda di rumah. Kemudian kira-kira tinggal 1 kali pertemuan kita lagi kalau tidak ada masalah untuk menyambut ujian semester. Nah, ujian semester akan kita laksanakan secara daring atau online, akan di rumah. Kemudian jadwal ujian kita tetap sesuai jadwal. Kalau selesai jam 9, misalnya satu mata pelajaran itu selesai jam 9, maka setelah jam 9 untuk ujian mata pelajaran itu tidak bisa lagi diakses gitu ya. Berarti kerjakan semaksimal mungkin. Nanti mudah-mudahan Ananda semua bisa memperoleh nilai yang baik untuk semester ini meskipun kita berada dalam kondisi pandemi.
Dan Ibu harapkan kepada Ananda untuk tidak berkurang semangatnya dalam belajar. Meskipun kita dalam keadaan seperti ini, Ananda kurang banyak bertemu dengan guru, kita hanya bertemu ketika praktek saja. Ketika teori kita meeting gitu ya. Meskipun masih kurang informasi yang secara langsung, tapi Ibu harap Ananda agar selalu bisa menggali informasi dan ilmu di tempat lain, apakah di internet atau dimanapun gitu ya. Oke, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi silakan wabarakatuh. meninggalkan ruangan. Matikan dulu terlebih dahulu komputernya, tutup semuanya, shutdown ya. Kemudian silakan meninggalkan ruangan.